Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatus Zahra dari PIOTA semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep pengelolaan lingkungan belajar dan hasil observasi di TK Tunas Rimba 6 yang beralamat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Sekolah ini mempunyai 2 ruang kelas yang terdiri dari TKA dan TKB. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip umum desain penataan kelas indoor yang terdiri dari yang pertama yaitu 1. Arah ruangan. Arah ruangan sebuah TK sedikitnya akan mempengaruhi kondisi dan performan kelas tersebut. Ruang kelas yang tampil menghadap ke arah datang cahaya dan udara akan lebih nyaman, terasa terang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut serta udara yang segar akan membuat anak dapat bernapas lega dan bebas. Nah, di TK Tunas Rimba ini sudah memenuhi teori-teori tersebut. TK ini menghadap ke arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ukuran ruangan. Nah, ukuran ruangan di sekolah itu adalah 105 cm per anak sebagai ukuran luas minimum dengan aturan pemberian izin pendirian sekolah. Kemudian 105 cm per anak itu dianggap cukup untuk anak usia 2-3 tahun. Sementara bagi usia 4-6 tahun dipersyaratkan untuk memiliki tempat aktivitas tambahan. Kemudian untuk anak usia 4-6 tahun ukurannya adalah 120-180 cm per anak. Kemudian di TK Tunas Rimba 6 ini ukuran kelasnya yaitu 4,8 kali 3 meter persegi. Itu di ruang TKA, sementara di ruang TKB adalah 7 kali 7 meter persegi. Dan ini ruang kelasnya sudah mencukupi yang disyaratkan dari teori-teori tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu lantai. Lantai yaitu bagian yang paling yang juga penting, yaitu adalah menggunakan dengan karpet ataupun menggunakan dilapisi dengan lantai yang tidak licin. Kemudian penggunaan karpet ini juga dapat mengurangi risiko kerusakan akibat benda yang terjatuh serta dapat mengurangi keributan dan suara gaduh yang sering timbul di kelas. Nah, kemudian di TK ini sudah menggunakan karpet, tetapi hanya digunakan ketika anak-anak bermain di bawah. Kemudian selanjutnya yaitu atap dan langit-langit. Nah, struktur atap TK yang ideal adalah memiliki ketinggian yang berbeda. Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi peralatan dan media pembelajaran yang memiliki ketinggian yang beragam. Variasi dalam ketinggian atap akan membantu mengontrol bunyi atau keributan di samping akan terasa melegakan dan menyenangkan. Ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3,3 meter. Di TK ini atap dan langit-langit di sekolah ini yaitu terbuat dari plafon dengan ketinggian rata kurang lebih 3 meter. Tinggi ini sudah sesuai dengan berbagai pendapat dalam teori di atas. Kemudian ketinggian yang ideal dan tidak terlalu rendah sesuai dengan barang-barang yang ada di kelas, serta tidak menimbulkan kesan sempit dan engap bagi anak serta guru ketika berada di ruangan. Kemudian warna putih pada plafon juga memberikan efek lebih terang pada ruangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penataan dinding dan pemilihan warna ruang. Nah,
dinding permanen itu memberikan privasi akustik. Beberapa dinding interior yang tidak permanen dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyusunan dan penataan ruangan. Keuntungan dinding permanen yaitu dapat merendam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Terus kemudian dalam pemilihan warna dinding, intensitas cahaya merupakan satu kriteria penting yang harus disiapkan. Misalnya warna pastel halus dapat dipilih untuk dinding selatan atau barat, namun dinding utara memberikan warna yang lebih kuat dalam memantulkan cahaya seperti warna kuning. Pilihan warna ruang tidak dapat diabaikan dengan begitu saja karena warna terbukti memengaruhi psikologis anak sehingga anak dapat tambah semangat dalam belajar. Nah, di TK ini sudah menggunakan warna yang terang sehingga anak akan lebih bersemangat dan menjadikan kelas lebih terang. Tetapi sayangnya hanya terdapat warna kuning di semua temboknya. Mungkin bisa ditambah dengan warna-warna lainnya agar anak bisa mengenal warna, kemudian lebih bersemangat lagi karena terdapat berbagai warna dindingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis ruang desain kelas indoor. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang ini berfungsi untuk menyimpan tas atau pembekalan anak, menampung atau mengumpulkan anak, tempat belajar utama anak, tempat makan, serta yang akan memudahkan pengamatan dan pengaturan kelompok kelas. Nah, di sekolah ini ruang kelasnya terdapat ada dua, yaitu TKA dan TKB. Keduanya dipisah dengan menggunakan dinding yang terbuat dari kayu dan ruangannya bersebelahan. Kemudian selanjutnya yaitu ruang tidur. Ruang tidur sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang full day. Nah, di TK ini tidak adalah bukan sekolah full day sehingga tidak punya ruang tidur khusus. Yang ada hanya ruang UKS sebagai tempat anak ketika anak sakit atau butuh tempat untuk sekedar menenangkan diri. Nah, tapi sayangnya di perpustakaan ini terdapat di tengah-tengah di antara ruang TKA dan ruang TKB. Jadi masih terdengar ribut dari ruang-ruang lainnya. Kemudian adalah ruang makan. Penggunaan ruang makan secara terpisah dan secara bergabung bersama-sama memiliki keuntungan dan kerugian. Jika ruang makan terpisah, anak dapat belajar disiplin, tertib, dan menempatkan barang atau peralatan makanan. Namun, pilihan ini menurut saya biaya dan luas lokasi sekolah yang lebih besar. Nah, di sekolah Tunas Rimba ini tidak memiliki ruang makan karena keterbatasan dalam ruang, keterbatasan bangunan. Mungkin bisa ditambah, hanya kurang ruang makan. Dan di TK ini juga ketika makan-makan, anak akan menggunakan ruang kelas untuk makan bersama-sama, atau di dalam kelas tapi menggunakan lantai karpet karena mereka makan di bawah. Jadi karena tidak full day dan makan-makannya hanya satu minggu itu hanya satu kali, jadi belum ada ruang khusus untuk makan. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang khusus tempat penyimpanan barang. Desain bahan yang digunakan di gedung penyimpanan ini harus cocok dengan tujuannya, seperti rak miring yang tinggi atau buku-buku atau rak besi terbuka untuk menyimpan kontainer plastik yang berisi bahan-bahan pembelajaran yang telah diberi nama. Nah, di TK ini terdapat gudang yang berada di belakang ruang kelas, dan di sini sudah
menyimpan berbagai barang, hanya saja mungkin penataannya belum bisa rapi. Nah, kemudian strategi penataan ruangan dan perlengkapan belajar serta pemilihan dan penggunaan perlengkapan belajar. Penataan ruang dan perlengkapan belajar itu mencakup ukuran anak sebagai standar, pentingnya ruangan yang rapi, mempertimbangkan lalu lintas orang, kemudian memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan, cara menyimpan bahan dan perlengkapan belajar, penempatan barang yang membantu pengawasan guru, kelas area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan, kemudian memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang rapi. Penataan ruang dan perlengkapan belajar di TK Tunas Rimba 6 sudah memenuhi aturan tersebut. Meja, kursi sudah sesuai dengan ukuran standar anak, kemudian ruangannya juga sudah tertata rapi, kemudian ruang kelasnya sudah cukup luas sehingga tidak lalu lintas orang, tidak mengganggu tempat belajar anak. Kemudian cara menyimpan barang dan perlengkapan belajar, sudah ada rak dan lemari di sekeliling kelas, kemudian ada penempatan barang yang membantu pengawasan guru, kemudian kelas dan area luar juga sudah bersih, rapi, dan menyenangkan, kemudian memisahkan ruang yang ribut dengan ruang yang sepi. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan dan penggunaan perlengkapan loker. Nah, yang pertama ada loker anak. Di TK ini sudah ada loker anak, tetapi belum per anak. Kemudian memiliki perlengkapan mebel atau furnitur. Sekolah ini sudah memiliki furnitur yang sesuai dengan ukuran standar anak. Kemudian yaitu memilih metode atau mainan anak. Yang terakhir yaitu suasana psikologis yang kondusif dalam ruang indoor. Yang pertama yaitu lokasi bangunan. Lokasi sekolah ini berada di tepi jalan raya. Kemudian fasilitas harus senantiasa berorientasi pada anak. Semua peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam kelas sudah berorientasi pada anak dan sudah menyesuaikan sesuai dengan ukuran anak-anak. Keamanan anak dan pengajar harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu dalam penataan lingkungan belajar perlu mempertimbangkan anak yang berkebutuhan khusus. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.